Hari ini kita akan ada dua ini ya, karena kita ada dua kategori kelas. Yang pertama adalah kategori kelas untuk yang single, lalu yang kedua adalah untuk yang hamba Tuhan atau kita juga katakan itu sebagai konselor. Jadi nanti saya akan sampaikan evaluasi besarnya adalah untuk dua kelas gitu ya. Jadi single dulu, setelah itu kita akan masuk yang ke konselor ya. Pertanyaannya hampir-hampir sama, tetapi ada yang berbeda ya. Kita bedakan gitu ya. Nah ini kita akan masuk dalam pertanyaan pertama untuk yang kelas single gitu ya. Ini ada pertanyaan tentang membandingkan arti cinta kasih dari zaman Alkitab hingga zaman digital ini dan adakah pergeseran ya, pergeseran arti cinta kasih dari zaman ke zaman gitu ya. Nah, pada dasarnya dari kelas PPK 3 maupun PPK 4 itu sepakat ya bahwa cinta dalam Alkitab itu pada dasarnya berbicara ini murni tentang kasih Allah yang tanpa syarat kepada manusia sehingga banyak peserta yang juga membahas tentang kasih agape ya dalam awal-awal diskusi gitu ya. Karena dengan dasar kasih kepada Allah ini, seperti yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, kita dapat mengasihi sesama ya dengan kualitas yang seperti yang Allah mau ya, termasuk di dalamnya kita dapat mengasihi pasangan kita ya. Saat ini kalau di kelas single itu pacar gitu atau calon suami gitu ya, calon istri gitu ya. Nah, tetapi ya dalam perkembangan diskusi banyak juga teman-teman yang membahas pergeseran dari agape ternyata menjadi kasih yang bersifat eros nih ya, kasih terhadap ya itu ya hawa nafsu atau yang berpusat kepada diri sendiri seperti itu banyak sekali yang membahas tetapi sayangnya ketika dipancing untuk dibahas lagi bagaimana kasih eros ini dibahas di dalam Alkitab itu ya itu belum ada pengembangan lagi dari diskusi tersebut gitu dan ada juga diskusi yang menarik tentang pergeseran cinta ya pergeseran arti cinta atau pergeseran arti kasih pada era sekarang itu lebih banyak cinta kepada benda, kepada gadget yang di tangan kita gitu ya. Seakan-akan kita berhubungan dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi pada dasarnya itu adalah karena kita lebih memperhatikan atau lebih mengutamakan gadget yang ada di tangan kita. Bahkan dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan pergeseran sangat jelas pada era digital ini adalah arti kasih tidak lagi hanya ya tidak lagi berpusatkan kepada apa yang Tuhan mau atau kepada kasih yang Tuhan sudah ajarkan ada sudah Tuhan perintahkan bahkan Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya melainkan ini terutama karena di sini banyak anak-anak muda juga ya melainkan sekarang kita bisa lihat kasihnya itu lebih kepada apa sih kata dunia apa yang sekarang ini sedang tren, apa yang sedang viral, sehingga ini sangat mempengaruhi juga arti kasih kita kepada pasangan atau kepada pacar kita atau calon teman hidup kita. Dan ini akan sangat membuat satu hubungan atau hubungan kasih bukan dengan sesama kita juga menjadi sangat-sangat rentan kalau tidak didasarkan lagi kepada apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Dan dari kesimpulannya sendiri ya bahwa cinta kasih dalam Alkitab itu yang Tuhan nyatakan beberapa peserta juga membahas tentang bagaimana Tuhan menyatakan kasih atau antara hubungan seorang pria dan wanita di dalam Alkitab itu betul-betul memperlihatkan bahwa kasih di dalam Alkitab dicatat sebagai cara Allah menyatakan rencana besarnya terutama rencana untuk keselamatan dan hal inilah yang sebenarnya masih harus kita pegang sampai sekarang ya kasih Allah itu berbicara tentang rencananya kasih Allah itu berbicara tentang tujuan kita di dalam hidup ini yaitu memuliakan Dia gitu ya jadi bukan tentang kita ya bukan tentang diri kita ya tetapi bagaimana dalam setiap hubungan dalam setiap kita menyatakan kasih ya kita tetap melihat ya kepada Allah kita tetap berbicara tentang Allah ya itulah yang harus selalu kita ingat dan di pertanyaan yang kedua, di situ ditanyakan juga tentang setujukah Anda dengan gambaran segitiga wanita, Allah, laki-laki gitu ya. Dalam pernikahan Kristen, bukankah pernikahan adalah hubungan eksklusif dua individu atau lawan jenis saja? Ya, peserta sepakat walaupun di sini ya karena ini kelas single berarti belum menikah gitu ya. Peserta sepakat bahwa Allah menjadi pribadi yang tertinggi dalam keluarga maupun rumah tangga ya. Jadi meskipun ini adalah hubungan eksklusif antara pria dan wanita ya yang terikat dalam pernikahan, Allah lah yang menciptakan lembaga keluarga ini ya. Allah lah yang berinisiatif gitu ya. Sehingga ya Allah itu harus ada di puncak pernikahan, di puncak segitiga pernikahan. Dan hal ini mengindikasikan bahwa Allah hadir, Allah memimpin dan Allah memberkati pernikahan. Sekali lagi ya, karena pernikahan ini adalah inisiatif dari Allah. Hal ini sangat ditangkap jelas oleh peserta di PPK Single.
Dan memang karena ini masih di PPK single ya, masih banyak yang belum membahas masing-masing peran antara suami sebagai kepala rumah tangga ya, karena di situ ada Kristus sebagai kepala yang tertinggi dan rumah tangga. Lalu apa nih peran suami ya sebagai kepala rumah tangga? Memang tidak terlalu banyak dibahas, masih lebih banyak tentang keutuhan. Bagaimana Allah, lalu suami istri, dan bagaimana hubungan segitiga itu di dalam rumah tangga bisa berjalan ya dalam pernikahan kelak. Dan memang ya ketika ada diskusi ya sebelum mengakhiri kelas, ada diskusi juga dalam persiapan pernikahan bagaimana gambar segitiga ini harus ya, bagaimana implikasinya ya di dalam masa-masa berpacaran atau dalam masa-masa persiapan pernikahan. Para peserta juga sepakat bahwa gambaran segitiga ini harus mulai dipelajari dengan sungguh-sungguh, bahkan ya ketika masih dalam masa pacaran ya, karena sayangnya banyak juga orang yang ternyata baru mempelajarinya atau baru mengetahuinya bahkan ketika sudah menikah, ya sudah terlanjur ada masalah, baru ketika itu ketahuan ternyata gambaran atau segitiga Allah sebagai otoritas ya, puncak tertinggi dalam pernikahan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dan dalam masa-masa persiapan pernikahan ya, hal ini harus harus dipelajari, harus harus ditekankan dan disadari oleh setiap mereka yang menjalani hubungan pernikahan. Dalam pertanyaan ketiga ditanya tentang mengapa konsep menjadi satu penting dalam pernikahan dan dalam hal apa konsep kesatuan ini tercermin dalam kehidupan pernikahan yang alkitabiah. Peserta sepakat juga ya, sebagian besar sepakat bahwa hal ini penting karena sesuai dengan Kejadian 2 ayat 24 ya. Ikatan pernikahan ini adalah ikatan yang dalam dan menyeluruh, dan memang untuk seorang pria dan wanita untuk bersatu dalam pernikahan harus berdasar kepada kepercayaan, kesetiaan, keterbukaan, saling membangun dan sebagainya. Sehingga itulah kenapa kita harus mendalami konsep ini bahkan sebelum menikah. Karena ya menjadi satu itu pada dasarnya nggak mudah. Kita diciptakan dengan pribadi yang pribadi yang berbeda dengan keunikan masing-masing gitu ya. Bahkan masalah kecil saja bisa menjadi besar. Nah, perlu selalu ada kesatuan hati dalam kasih Tuhan ketika kita menjalani kehidupan pernikahan ini. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tetap bersama-sama sepakat ya untuk bisa membangun rumah tangga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam pernikahan kita. Dan dalam diskusi juga peserta bisa memberikan pendapat bahwa konsep kesatuan ini sebenarnya tercermin dalam hal keterpisahan kita nih dari ikatan lama ya. Kalau di kita manusia berdosa kan juga hidup di dalam dosa kan sebenarnya. Nah, ketika kita menjadi menjadi anak Allah ya, gitu ya, bisa menjadi anak-anak Tuhan, kita harus bersatu. Kita juga harus mempunyai ikatan yang baru. Nah, ini mereka ada peserta juga yang mengatakan ini sama sebenarnya, kita terpisah dari ikatan yang lama ya, dari keluarga mungkin dari orang tua, dan kita masuk dalam kesatuan dalam ikatan yang baru. Ini kalau tidak bersatu, ikatan yang baru itu akan sangat-sangat lemah. Jadi sehingga kondisi atau hal yang penting tentang kesatuan ini mengharuskan pernikahan Kristen ya, selalu ada ada keutuhan ya di dalam kesatuan itu, sehingga ada penerimaan, keterbukaan dan sebagainya. Dan kesatuan pernikahan juga menolong dua manusia yang berbeda bisa berfokus kepada Yesus Kristus gitu. Masing-masing harus punya satu ya, satu kesatuan yaitu iman di dalam Yesus Kristus, dan bisa mendapatkan kekuatan dari Yesus Kristus, dari Tuhan kita untuk bisa bertahan. Ya, kalau kita sendiri melihat dari firman Tuhan, ketika lembaga pernikahan dimulai pertama kali itu juga berbicara tentang kesatuan ya. Hawa sendiri tidak diambil dari tidak dibuat lagi dari debu ya, dari pasir ya, yang beda gitu ya, tetapi diambil dari tulang ya, yang diambil dari tubuh Yusuf, sehingga dari awal pun Allah ya sudah menyatakan ya suami istri ini sebagai kesatuan ya untuk menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan. Lalu di pertanyaannya keempat itu berbicara tentang fondasi pernikahan yang Allah tetapkan sudah rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa. Apakah Allah memulihkan kerusakan ini? Bagaimana caranya? Nah, karena ini di kelas single, jadi masih banyak yang membahas tentang pemulihan dari Allah itu bicara tentang pribadi per pribadi. Bagaimana Allah menebusku, bagaimana saya bisa menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Ini sangat-sangat tepat ya, dan memang ini awalnya dari sana ya. Tetapi akhirnya nanti kurang tajam, atau kurang terkait dengan fondasi pernikahan atau persiapan pernikahan ya. Bagaimana pemulihan Allah ini berpengaruh terhadap pernikahan gitu ya. Dan peserta juga membahas ya bahwa memang dosa
sangat-sangat punya andil untuk merusak pernikahan. Tetapi Allah menyelesaikannya dengan memberikan Yesus Kristus sebagai pengantara kita kepada Allah. Dan tanpa penebusan Kristus ya, sangat mustahil manusia bisa menjalankan pernikahannya, terutama pasangan yang sudah percaya Tuhan Yesus ya, sangat-sangat mustahil menjalankan pernikahan yang berkenan bagi Allah karena hanya dengan sudah ditebus ya, sudah menjadi anak-anak Allah, kita tahu bagaimana menjalankan pernikahan yang memuliakan Tuhan. Dan pernikahan bukan tentang suka sama suka ya, bukan tentang hanya sekedar jatuh cinta belaka ya, atau melakukan perbuatan baik bersama-sama, tetapi itu tadi menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia melalui hubungan pernikahan kita. Maka ya, masa persiapan pernikahan ini menjadi satu momen yang sangat penting untuk kita terus menyadari bahwa pemulihan dari Tuhan menjadi dasar atau menjadi arah dari suatu rumah tangga Kristen. Wah, ini di kelas single pun sudah mulai berpikir yang sangat-sangat luar biasa ya mengenai pentingnya pemulihan Allah terhadap pernikahan ini. Ya, lalu pertanyaan yang kelima, ini kita masuk dalam pelajaran yang ketiga ya. Mana yang Anda lebih percaya nih? Ini lumayan rame nih ya. Jodoh sudah disiapkan Tuhan atau jodoh harus dicari sendiri gitu ya. Dan apakah kepercayaan ini akan mempengaruhi kebahagiaan pernikahan Anda nanti? Nah, ini lumayan seru nih ya, diskusi baik di PPK 3 maupun di PPK 4. Dan kesimpulannya ada dua pandangan. Yang pertama, oh Tuhan sudah menyediakan jodoh untuk kita. Ya, tetapi walaupun Tuhan sudah siapkan jodoh untuk kita, bukan berarti kita nggak perlu cari jodoh yang sudah Tuhan siapkan. Kita tetap harus nyari. Ya, tetapi ada juga yang berkata bahwa pada dasarnya ya Tuhan itu kalau di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Ya, tidak baik jika manusia itu seorang diri saja ya. Tetapi Tuhan tetap memberikan ya pilihan bebas kepada manusia untuk mencari pasangannya. Nah, ada standarnya, ada batasannya, ada pagar-pagarnya, yaitu harus berdasarkan prinsip firman Tuhan. Dan banyak yang mengambil dari modul pesta, modul PPK ini ya, tentang prinsip-prinsip bagaimana mencari atau bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan dalam mencari pasangan kita. Dan apapun pandangannya ya, ketika mencari jodoh atau pasangan memang harus selalu mohon hikmat dari Tuhan. Hanya itu sajalah kita bisa punya kepekaan rohani untuk melihat bagaimana ya pasangan yang Tuhan inginkan berdasarkan firman-Nya. Sebab kalau kita sendiri salah memilih ya, akhirnya itu tadi ya, kalau salah memilih itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri sehingga bahkan hidup kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan, apalagi rumah tangga kita gitu ya. Pada dasarnya ini saya sendiri mengutip lagi ya, menegaskan lagi dari PPK gitu ya, bahwa memilih pasangan hidup menempati urutan kedua setelah keputusan untuk menerima atau menolak Tuhan Yesus ya. Jadi mari kita mohon selalu Tuhan memimpin dalam keputusan ini agar selalu ada damai sejahtera dalam hati kita, apapun kondisinya ya. Betapa berat pun masalah-masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga ya. Ketika kita tahu ya kita selalu berjalan dalam pimpinan firman Tuhan, apapun kondisinya selalu ada rasa damai sejahtera, termasuk juga di dalam kehidupan pernikahan. Pertanyaan yang keenam, menurut Anda, bolehkah orang percaya mencari pasangan hidup melalui media sosial atau dating apps? Apa alasannya? Ini juga cukup seru gitu ya. Peserta ya hampir semua setuju-setuju aja. Boleh nih dilakukan ya dengan media sosial atau dating apps, asal dilakukan dengan bijaksana dan mengikuti prinsip-prinsip Kristen gitu ya. Dan harus dipastikan juga ya ketika ada dalam media sosial gitu ya atau dating apps, tetap harus dilanjutkan dengan proses dan interaksi gitu ya. Kita juga melihat komunikasi yang terjadi di dalam media sosial gitu ya. Apakah hal-hal kita sendiri harus punya standar gitu ya yang harus kita tetapkan. Jangan sembarangan aja atau jangan hanya sekadar yang penting dapat kenalan seperti itu ya. Kita sendiri harus punya standar, kita harus punya patokan ya. Nomor satu pasti adalah standarnya firman Tuhan dan juga standar-standar lain ya yang kita tahu akan menolong kita untuk bisa bijaksana memilih atau mencari lewat dating atau lewat media sosial. Dan peserta memang tidak terlalu banyak yang memang sudah pernah menggunakan dating apps gitu ya. Jadi saya nggak tahu di PPK 4 nggak terlalu banyak, tetapi ternyata di PPK 3 itu cukup ada beberapa juga yang ternyata sudah bahkan ada yang sudah menjalani hampir menikah ini ya lewat dating apps, dan ini berjalan dengan sangat baik, membagikan tipsnya, dan pasti yang utamanya adalah memang sudah dilakukan secara dewasa rohani ya, yaitu berdasarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan juga peserta juga didorong untuk bisa menganalisis dulu ya plus minus dari penggunaan dating apps atau media sosial ini ya. Jadi ada juga yang membuat daftar plus minusnya, kalau dengan dating apps kenapa, kalau dengan dating apps
kelebihannya apa ya, kekurangannya apa gitu ya. Walaupun minusnya lebih banyak, tetapi bukan berarti tidak boleh menggunakan dating apps atau media sosial. Tetapi pada dasarnya ya, sebenarnya apa kita juga bisa tetap ya mendorong kita sebenarnya untuk bisa punya komunitas ya, komunitasnya lebih baik, komunitasnya lebih banyak lagi sehingga kita bisa punya banyak ini ya, banyak circle pertemanan ya yang memastikan kita nggak harus lewat media sosial atau dating apps untuk mencari calon pacar atau mencari pasangan hidup kita gitu ya. Tetapi kalaupun terpaksa, kalaupun harus ya, atau mau mencoba memanfaatkan medsos atau online, ya pastikan kita punya literasi Alkitab yang baik ya. Pastikan kita sendiri sudah berakar ya di dalam firman. Dan yang berikutnya adalah kita punya digital, karena dunia digital itu adalah dunia yang juga penuh dengan bahaya. Jadi sangat-sangat perlu punya kecerdasan digital agar tidak terjebak dalam dampak negatifnya. Dan sekali lagi kita perlu mohon hikmat Tuhan sebagai orang-orang yang berlayar di dalam dunia internet. Pelajaran yang keempat ya tentang mengapa pasangan yang sudah akan menikah nggak boleh melakukan hubungan seksual ya. Bukankah udah pasti akan jadi pasangan suami istri? Apa sih dasar kebenarannya ya? Semua peserta dari PPK 3 sampai PPK 4 sepakat menolak seks sebelum menikah gitu ya. Dan dasar utama yang dipakai adalah harus ya pernikahan itu ada dalam pemberkatan kudus ya. Di dalam pemberkatan kudus, janji setia di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan. Tetapi kalau misalnya sudah sampai terlanjur melakukan hubungan seks ya, dan tetap harus dilanjutkan ke dalam pernikahan ya. Dan perlu, nah ini yang hal-hal yang perlu dipikirkan oleh gereja. Menjadi evaluasi, kenapa masih bisa terjadi gitu ya? Kenapa hal-hal ini masih bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan? Terjadi hubungan seks di luar nikah. Ini menjadi PR yang sangat besar, menjadi diskusi yang juga cukup tajam gitu ya. Oke, dan dasar itu adalah Allah yang kudus ya, dan seks sebelum pernikahan mencembarkan tubuh kita yang adalah bait kudusnya. Dan dalam Alkitab sendiri sudah memberikan banyak sekali larangan, banyak sekali cerita, banyak sekali peringatan yang sangat keras mengenai hal ini. Betapa hubungan seks di luar nikah itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Itu adalah suatu kejijikan bagi Tuhan. Jadi harusnya hal ini ya dengan alasan apapun tidak boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan gitu ya di gereja. Jadi perlu sangat diperlukan kerjasama dari gereja ya untuk anak-anak muda yang sedang dalam masa-masa persiapan pernikahan. Di pelajaran di pertanyaan ke-8 tentang bagaimana kita menjaga kekudusan hidup di tengah dunia yang mewajarkan tindakan-tindakan seksual sebelum pernikahan. Ini tantangan yang begitu luar biasa. Karena memang tren sekarang seakan-akan sudah mewajarkan atau membiarkan atau memperbolehkan ya hubungan seksual sebelum pernikahan gitu ya. Dan ini menjadi tugas sebenarnya ya anak-anak kita ya generasi muda yang ada di grup single yang sudah Tuhan izinkan untuk kalau kita lihat sangat dewasa sekali semuanya, dewasa rohani gini ya. Jadi semua sepertinya bisa melihat kita harus menaati firman Tuhan. Hanya dengan kita berakar di dalam firman Tuhan gitu ya, kita bisa membatasi atau membentengi hidup kita dengan hal-hal yang kelihatannya oleh dunia sudah diwajarkan, tetapi oleh firman Tuhan ini sangat-sangat salah gitu ya. Dan perlu selalu mohon bimbingan Roh Kudus. Lalu cara lain adalah memperluas pertemanan yang punya kesaksian hidup yang baik dan taat. Circle pertemanan itu sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Circle-circle pertemanan sangat mempengaruhi. Dan bagian ini cukup banyak dibahas nih ya oleh teman-teman di PPK 3 maupun PPK 4 ya. Jadi kita juga sendiri harus punya standar sebelum memasuki masa pernikahan, masa-masa pacaran. Kita sendiri harus punya standar, punya batasan gitu ya. Termasuk menjaga kekudusan ketika kita masuk dalam masa-masa pacaran. Lalu berikutnya juga adalah memilih dengan hati-hati apa yang ditonton, apa yang didengarkan ya, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau belum gitu. Tetapi balik lagi, kalau kita sendiri tidak pernah belajar firman Tuhan, kita nggak akan pernah tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan gitu ya. Dan akhirnya ada juga usulan, wah ternyata di gereja saat ini memang kebanyakan katekisisnya adalah katekisise untuk mereka yang akan menikah, yang sudah pasti akan diberkati gitu. Tapi bagi remaja-remaja atau anak-anak muda di gereja yang sedang dalam masa pacaran, ini seakan-akan edukasi atau bimbingan dari gereja sangat-sangat minim. Nah, edukasi seksual ini juga sangat-sangat perlu ada di gereja sebenarnya ya. Perlu ada kelas khusus untuk mereka yang berpacaran dalam gereja, bukan hanya sebatas kelas pernikahan, kelas persiapan pernikahan saja, gitu ya. Nah, ini tadi harap di kelas konselor nanti bisa menjadi bibit-bibit nih, ya, untuk memberikan edukasi kepada mereka yang sedang dalam masa pacaran, ya, belum akan masuk dalam persiapan pernikahan.
Di pertanyaan ke-9, ya, ini tentang apa dampak positif dan negatif dari pasangan Kristen yang membina hubungan pacaran jarak jauh atau long distance relationship gitu ya. Dampak positif, dampak negatifnya cukup banyak didaftarkan, dijabarkan oleh para peserta gitu ya. Paling banyak untuk dampak positifnya adalah penguasaan diri ya. Kita bisa menguasai diri, mengontrol diri, menjaga kesetiaan gitu ya. Bahkan dengan LDR kita itu juga adalah satu bentuk ujian kesetiaan. Kalau misalnya nggak setia berarti di blacklist dari pasangan hidup kita. Gitu ya. Tetapi dengan LDR ini bisa menguji kesetiaan dan bisa meningkatkan atau memberikan kedewasaan dalam menjalani suatu hubungan. Tetapi dampak negatifnya itu juga sangat besar ya. Dampak negatifnya adalah soal komunikasi. Dengan LDR ini sangat rentan sekali masalah komunikasi. Mungkin bisa terjadi komunikasi yang lebih intens dengan sarana digital, tetapi juga sangat rawan. Karena apa? Karena bisa salah memahami ya, perbedaan maksud dari nada, dari tulisan, ya bahkan kita tidak tahu yang sedang diomongkan itu kenyataan atau tidak, ekspektasi dan asumsi itu juga berbeda gitu ya. Jadi komunikasinya pun perlu skill komunikasi khusus ini ketika kita masuk dalam hubungan yang LDR gitu ya. Dan hubungan LDR ini hanya bisa dijalani dengan komitmen yang kuat, dewasa secara rohani, dan juga harus membangun komunikasi yang lebih intens dengan semua saran yang ada. Tetapi ya, di salah satu juga dikatakan di dalam modul adalah jangan lupa untuk secara rutin menjadwalkan pertemuan tatap muka juga ya dalam waktu-waktu tertentu. Hal ini sangat penting ya, karena ketika kita LDR sendiri kita harus punya tujuan ya. Tujuannya kalau memang kita akan melanjutkan dengan pernikahan, kita pasti akan usahakan ya supaya hubungan ini juga bisa tetap berjalan dengan baik. Tetapi harus diputuskan dalam satu saat LDR ini harus berhenti. Kalau bisa nanti ketika menikah ya diharapkan tidak terjadi LDR lagi gitu ya. Nah, di pertanyaan yang ke-10, masalah apa saja yang perlu diantisipasi sebelum seorang memasuki jenjang pernikahan? Ada banyak banget yang harus diantisipasi ya. Masalah-masalah umum, keuangan, keluarga, tempat tinggal dan sebagainya gitu ya. Dan memang kita perlu memahami secara detail pasangan kita sebelum kita masuk dalam jenjang pernikahan, mengenal dengan lebih dalam ya, banyak komunikasi. Tetapi yang paling penting yang harus kita antisipasi adalah memastikan pasangan kita adalah mereka yang betul-betul sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini yang harus kita pastikan gitu ya. Karena ini yang cukup banyak dibahas baik di PPK 3 maupun di PPK 4. Karena inilah yang menjadi syarat utama seharusnya ya sebelum dua orang masuk ke dalam pernikahan gitu ya. Dalam juga sangat ditegaskan bahwa Allah ingin memakai pernikahan untuk tujuan yang kekal ya. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri sebelum menikah, dengan kekuatan yang dari Tuhan, bersediakah saya untuk tetap mencintai dan melayani Tuhan bersama orang ini mulai dari sekarang hingga Tuhan memisahkan. Hal ini yang sangat penting untuk kita antisipasi. Pertanyaan kepada diri kita sendiri, bersediakah kita dengan seumur hidup kita ya bersama dengan orang ini ya untuk melayani Tuhan. Ini adalah ikatan janji yang kita buat ketika nanti kita menikah. Jadi teman-teman di single siap sepertinya semuanya untuk mempersiapkan diri masuk ke pernikahan atau mencari pasangan hidup ya yang sesuai dengan apa yang menjadi prinsip firman Tuhan. Saya masuk dulu ya langsung kepada konselor, harap bisa dengan cepat. Ya, kalau di konselor ini kelasnya beda lagi. Ini memang sudah disiapkan untuk teman-teman atau Bapak Ibu saudara sekalian yang diharapkan nanti bisa memberikan bimbingan dan memang sudah kebanyakan sudah menikah ya, memberikan bimbingan kepada mereka yang akan memasuki masa-masa pernikahan. Ya, sama pertanyaannya nomor 1 tentang membandingkan arti cinta kasih zaman Alkitab pada zaman digital ini dan adakah pergeserannya gitu ya. Jadi sama ya, cinta pada dasarnya adalah kasih dari Allah kepada manusia gitu ya. Lalu banyak yang menyoroti atau berdiskusikan tentang ekspresinya nih. Ekspresi dari cinta zaman Alkitab dan era digital saat ini ya, ekspresinya dulu bisa tatap muka, banyak ekspresinya sekarang dengan perkembangan teknologi bisa dilakukan lebih banyak ekspresi lagi dan memang ada banyak tantangan yang ditimbulkan ya dari pengaruh budaya dan teknologi ya, khususnya dalam hal relasi gitu. Uh, tetapi dalam diskusi ya, sama tadi di single juga ya, ada yang keliru memaknai cinta hanya sebagai kasih eros. Jadi kasih ini adalah kasih yang hanya menuntut, kasih kepada dirinya dan lain-lain ya. Dan memang perkembangan teknologi masuk ke dalam era modern, era digital saat ini, membuat orang tuh seakan-akan kok lebih mudah untuk memutuskan perceraian gitu ya. Bahkan ada penurunan keinginan untuk menikah, penurunan keinginan untuk punya anak ya,
dan banyak sekali krisis relasi dalam keluarga karena adanya pergeseran tentang nilai-nilai cinta ini. Nah, inilah yang perlu dilihat ya, hal yang mengakibatkan pergeseran ini ya, hal-hal yang biasa terjadi yang membuat masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga yang bisa kita informasikan dahulu kepada mereka yang akan memasuki masa-masa pernikahan. Jadi ya kita harus kembali lagi bahwa prinsip dasar kasih atau cinta tetap berakar pada firman Tuhan itu mutlak ya. Tetapi pengaplikasiannya, cara mengaplikasikannya itu bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman dan masyarakat. Tetapi dasarnya, artinya, dan tujuannya tetap harus kepada menyatakan kasih Allah. Gitu. Lalu yang kedua adalah setujukah dengan Anda dengan gambaran segitiga wanita laki-laki dalam pernikahan Kristen? Ya, uh, mayoritas peserta di PPK 1 dan 2 sepakat gitu ya dengan konsep gambaran segitiga ini ya. Allah harus menjadi pusat ya, bahkan menjadi yang tertinggi di dalam pernikahan Kristen karena ini memberikan hubungan yang fondasi dan inilah yang harus sangat ditekankan oleh seorang konselor pernikahan atau konselor yang mempersiapkan masa-masa ditekankan diberikan ini agar tidak ya atau tidak berfungsinya ya, tidak berfungsinya peran baik suami maupun istri dalam satu pernikahan Kristen. Dan memang melibatkan Allah dalam pernikahan sangat penting, dia adalah sumber cinta sejati gitu ya. Ilustrasinya tentang segitiga wanita Allah laki-laki yang segitiga ini memang dianggap efektif, tetapi ada juga ya rekan-rekan yang memberikan ilustrasi lain gitu ya. Jadi memang pernikahan ini merupakan hubungan eksklusif, tetapi dalam pernikahan Kristen tetap harus melibatkan Allah karena Allah ini sendirilah yang menginisiasi pernikahan gitu ya. Harus dibangun dalam fondasi kasih, komitmen, dan bukan hanya tentang hubungan kontrak aja, tetapi adalah perjanjian kudus dengan Tuhan. Ya, hal-hal ini yang harus selalu diingatkan ketika kita mengingatkan peserta, mengingatkan orang-orang yang kita layani ya sebelum mereka memasuki hubungan pernikahan. Ini beberapa gambaran ya selain hubungan segitiga, kok hubungan segitiga, gambaran segitiga gitu ya antara yang tadi sudah digambarkan ya sebelah kanan ini ya tentang God gitu ya, ada husband and wife, tapi ada juga yang meletakkan Allah ada di tengah-tengah gitu ya di antara semua hal-hal dalam keluarga, tetapi ada juga yang menempatkan Allah di tengah-tengah sejajar dengan suami dan istri menjadi pusat ya dari hubungan suami istri ini. Kalau yang segitiga Allah ya, Allah ini menjadi otoritas dari satu rumah tangga gitu. Ya, kita masuk dalam pertanyaannya ketiga, mengapa konsep menjadi satu penting dalam pernikahan dan dalam hal apa konsep kesatuan ini tercermin dalam kehidupan pernikahan Kristen yang alkitabiah gitu ya. Sangat penting untuk punya kesatuan pernikahan Kristen sebagai cerminan hubungan Kristus dan gereja. Ini perbedaannya antara yang single dan yang konselor ya. Bisa menangkap ya hubungan Kristus dan gereja ini yang perlu sekali ditekankan, perlu sekali ditanamkan gitu ya. Dan dengan adanya konsep kesatuan ini ya, suami istri bisa mengalami pertumbuhan bersama dalam iman gitu ya. Tetapi ya dengan berbagai macam cara, karena banyak sekali pasti masalah-masalah juga yang akan menghigapi masalah-masalah yang akan terjadi yang bisa mengancam keutuhan ini ya. Tetapi ketika kita sudah tahu konsep menjadi satu ini sangat penting ya, menjadi hal yang utama di dalam satu pernikahan Kristen ya, kita bisa tahu cara mengantisipasinya dengan doa bersama, menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah dan selalu kembali kepada firman Tuhan gitu ya. Dan penting sekali untuk punya kesatuan karena rumah tangga tidak hanya berbicara tentang hari ini, rumah tangga itu berbicara tentang masa depan. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, kita harus punya kesatuan visi juga gitu ya. Dan di sini juga dikatakan ada kesatuan dompet juga. Ya sampai ke semua kesatuan apapun itu ya harus dibicarakan bersama gitu ya. Jadi memang ada beragam strategi praktis untuk bisa memelihara kesatuan pernikahan ya. Tetapi paling tidak ya, intinya, suami istri harus punya pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Hubungan pernikahan mereka yang menjadi satu ini adalah hubungan pernikahan yang membawa mereka semua menjadi semakin serupa dengan Kristus. Rumah tangga mereka juga menjadi cerminan ya, tubuh Kristus ya, seperti yang Tuhan inginkan. Pertanyaan keempat, ini tentang fondasi pernikahan yang rusak dan pemulihan, dan bagaimana peran gereja dalam hal ini gitu ya. Dan fondasi pernikahan sangat-sangat penting ya untuk ketika gereja membimbing pasangan yang akan menikah, sudah harus disadarkan kembali pada dasarnya ya,
hubungan kita dengan Allah itu rusak ya, tetapi penebusan dari Allah, pemulihan dari Allah yang membuat kita bisa menjadi kembali berhubungan dengan Tuhan atau bisa kembali menjadi umatnya gitu ya, dan Yesus Kristus yang menyelesaikannya. Dan hal ini juga yang harus ditekankan ketika kita melakukan bimbingan kepada peserta yang mempersiapkan pernikahan gitu ya, sehingga sehingga ini menjadi bagian atau langkah-langkah yang sangat krusial ya ketika pertama kali membimbing orang yang akan masuk dalam pernikahan. Dipastikan dulu ya bagaimana kehidupanmu, hubunganmu dengan Tuhan terlebih dahulu. Apakah mereka sendiri sudah mendapatkan pemulihan dari Tuhan atau belum? Ya, ini yang menjadi hal yang sangat krusial gitu ya. Dan ternyata ya banyak peserta yang berpendapat gereja agak kurang serius untuk mengajarkan ini gitu ya. Seharusnya jika sudah mengerti tentang konsep ya manusia dan dosa dan sudah pulih, gereja bisa menguatkan pasangan yang akan menikah untuk bisa semakin bertumbuh. Kalau belum, harus dituntaskan sebelum masuk dalam pernikahan, gitu ya. Ini harus dituntaskan dan dipastikan ya, karena ini menjadi dasar, gitu ya. Karena Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus sudah menyediakan jalan untuk memulihkan kerusakan ini, termasuk untuk pernikahan. Dan gereja harus memberikan pengajaran yang benar sesuai prinsip Alkitab. Harus menyediakan komunitas ya, lalu memberikan konseling supaya mereka bisa kembali kepada gambar Allah yang benar ya. Ini sangat penting dalam pernikahan. Lalu di pertanyaan kelima, ini tentang jodoh tadi sudah disiapkan ya. Apakah mempengaruhi kebahagiaan? Ya, peserta menyatakan bahwa Allah ada dalam segala kejadian dan peristiwa manusia, termasuk dalam urusan memilih pasangan gitu ya. Jodoh juga sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang khusus atau orang-orang yang dipilih oleh Allah gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab sangat banyak ya Tuhan sudah menetapkan ya pasangan. Tetapi itu semua dalam konteks rencana besar keselamatan Allah ya. Rencana besar untuk supaya penggenapan atau janji keselamatan Allah yang berujung kepada Yesus Kristus itu bisa digenapi, dan itu bahkan pernikahan pun Tuhan rancang ya, Tuhan tetapkan ya. Tetapi pada sekarang ini karena rencana keselamatan yang sudah dinyalakan oleh Allah ya, pada saat ini ya kita perlu tetap punya hikmat dari Tuhan, karena Tuhan tetap memberikan pilihan bebas untuk kita bisa sama-sama mencari pasangan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan itu semua sudah ada di dalam firman Tuhan gitu ya. Ada juga beberapa peserta yang tidak yakin dengan istilah takdir, tapi tidak terlalu dibahas terlalu dalam. Mungkin perlu digali lagi lebih dalam ya tentang istilah takdir di dalam Alkitab seperti apa gitu ya. Dan lebih banyak peserta yang memang concern untuk mencari dan mengusahakan mendapatkan pasangan dalam hikmat dan kriteria kepada firman Tuhan. Dan sebagai konselor, ini sangat penting ya untuk kita bisa memberikan, menginformasikan ya, mengedukasi pasangan yang akan menikah gitu ya, tentang, karena banyak juga yang datang kepada kita bukan karena mau menikah, tetapi kita masih meragukan, ini orang yang mau aku nikahi beneran jodohku atau bukan ya, atau saya mau cari jodoh, saya nggak mau nikah salah gitu ya, beneran mau cari jodoh yang dari Tuhan itu gimana caranya ya. Nggak sedikit konselor yang datang dianggap sebagai peramal yang bisa menolong untuk mencarikan jodoh untuk mereka ya. Tetapi paling nggak kita sudah disiapkan dengan senjata dari Allah, yaitu firman Tuhan dan pengalaman kita sendiri ya, seharusnya ketika kita menjalani kehidupan pernikahan kita sendiri. Ya, di nomor 6 ya, masuk ke dalam pelajaran ketiga, ini tentang mencari pasangan hidup melalui media sosial atau dating apps gitu ya. Beberapa peserta ada perbedaan pendapat, ada yang mendukung penggunaan media sosial, tetapi ada juga yang tetap memilih cara-cara konvensional. Nggak boleh pakai media sosial, pakai dating apps, harus ketemu langsung gitu ya. Nah, apapun perbedaannya ya, tetapi akhirnya sepakat peserta itu untuk terus mematuhi prinsip Kristen seperti kejujuran, integritas ya, dalam mencari pasangan melalui media sosial. Kita jangan mencari orang yang palsu. Mungkin kita bisa nasihati kepada mereka yang sedang berpikir untuk mencari pasangannya lewat dating apps itu ya, tetap menjadi tidak menipu gitu ya, atau tidak membuat orang berasumsi yang tidak sama dengan diri kita gitu ya. Tetapi juga perhatikan ya rambu-rambu di dalam dunia media sosial ya, dan selalu kita berdoa mohon hikmat Tuhan ya. Dan di dalam ketika kita memilih dari medsos atau apps ya, perlu kita nasihati kepada mereka ya, harus mengimbangi dengan interaksi langsung dan pertemuan tatap muka ya, karena harusnya berakhir situ, tidak selama-lamanya di media sosial atau di dating apps gitu.
Oke, pertanyaan yang ketujuh tentang hubungan seks di luar nikah ya, dan tentang tentang apa ya, tentang kebenaran ya dari hubungan seks di luar nikah ini. Sama dengan di kelas single gitu ya, seks sebelum menikah melanggar ketaatan terhadap firman Tuhan ya, dan ini membuat pernikahan menjadi hubungan eh, mencari kekudusan tubuh dan pernikahan sebagai institusi yang kudus yang diciptakan atau ditetapkan oleh Tuhan gitu ya. Dan pentingnya menjaga kemurnian tubuh sebelum pernikahan ini bentuk terhadap penghormatan terhadap Tuhan dan rencananya dalam pernikahan. Nah, ini sangat menuntut peran keluarga dan gereja ya. Banyak hal yang terjadi untuk masalah seks di luar nikah ini karena beberapa berdapat mungkin ada satu keteledoran atau hal yang kita tidak sangka sama sekali gitu ya dan tidak pernah kita pikirkan gitu ya sehingga kita dalam atau membimbing anak-anak kita atau generasi muda untuk menjaga kesucian itu agak kurang. Tadi di PPK Single juga berkata ini masih dianggap hal yang tabu ketika kita membicarakan tentang mengedukasi tentang seks gitu ya kepada anak-anak muda banyak yang masih menganggap ini hal yang tabu sehingga di situ ada agak kudusan tubuh kita sebelum kita masuk dalam dalam masa gitu ya. Dan setelah terjadi ini harus diingatkan selalu ya sehingga sama sekali ketika kita sudah bertunangan pun seks tetap dianggap sebagai satu pelanggaran. Tapi kalau sudah terlanjur jatuh dalam dosa itu, gereja ini menjadi PR besar yang besar bagi gereja. Ini menjadi tanggung jawab gereja juga. Ya, bukan berarti kita, oh itu salah mereka. Tidak. Kalau misalnya sampai ada yang jatuh dalam dosa terlanjur menikah karena mereka sebelumnya sudah melakukan hubungan seks, ini menjadi tanggung jawab gereja, ya, dan harus serius sekali untuk membawa mereka dalam bimbingan yang intens ya, sehingga rumah tangga mereka ya tetap nanti dalam pemulihan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di pertanyaan yang ke-8, bagaimana menolong anak-anak muda menjaga kekudusan hidup itu ya. Sangat penting memberikan edukasi sejak dini oleh orang tua dan gereja ya. Ini yang masih sangat kurang gitu ya. Edukasi dini bukan hal yang tabu untuk dijelaskan, tetapi kita bisa mencari cara yang kreatif gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi ya hal yang dianggap tabu ini seperti apa, hal kreatifnya seperti apa, ada begitu banyak sumber ya yang bisa menolong kita untuk mengajarkan hal-hal ini dengan cara yang bisa dipahami oleh anak juga. Dan orang tua sendiri harus jadi teladan. Itu sebagai konselor, teladan itu adalah hal yang sangat konsisten. Ini adalah cara mengajar yang salah satu yang sangat efektif gitu ya, teladan dalam memberikan kasih, ya, memberikan kasih yang memadai sehingga anak-anak bisa merasa selalu full dengan kasih sehingga menghindari anak mencari kasih di luar atau kasih yang mereka anggap kok cara seperti ini saya belum pernah dan sebagainya gitu ya. Itu harus ada dari keluarga itu sendiri. Dan anak-anak juga perlu memahami dampak jangka panjang dari hubungan seksual sebelum menikah dan harus kita mengusahakan juga menolong, membimbing, membantu generasi muda kita untuk bisa berada di dalam komunitas yang positif. Gereja bisa menjadi satu tempat, rumah atau komunitas yang positif ya bagi anak-anak muda ini sehingga kita bisa sama-sama menggawangi mereka untuk memperkuat nilai-nilai kekudusan. Pertanyaan yang ke-9 tentang dampak positif dan negatif dari pasangan Kristen yang LDR, ya, ada positif dan negatifnya sudah pasti gitu ya. Bisa diantisipasi dengan keterbukaan dan komunikasi yang rutin. Ini yang bisa kita sampaikan gitu ya. Lalu harus terapkan kepercayaan dan harus ada target nih, target yang jelas untuk hubungan itu. Kalau cuma LDR aja tanpa ada target yang jelas akan menjadi hubungan LDR yang sangat riskan gitu ya. Nah, peserta juga perlu menyoroti bahwa pendampingan para mentor dapat terus memberikan arahan dan bimbingan supaya dapat terpantau. Ini satu usulan atau ide yang sangat baik bagi mereka yang sedang dalam tahap-tahap LDR ya. Perlu ada mentor, ya mereka tahu kepada siapa mereka harus dalam tahap hubungan ini ya. Dan memang ya dasar hubungannya adalah uh, punya ya keteguhan iman di dalam Tuhan dan kesetiaan. Ya, kesetiaan inilah menjadi kunci gitu ya. Tapi ya itu tadi ya dampak-dampak negatifnya harus diantisipasi dengan kedewasaan gitu. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan 10 ya tentang apa saja yang perlu diantisipasi sebelum menikah, bagaimana kita bisa membimbing mereka yang akan menikah ya. Itu yang pasti ya, yang pasti adalah tentang keterbukaan. Timbulkan yang lain setelah menikah.
Ya, sebelum menikah pun sudah rasanya sudah banyak yang terbuka, sudah banyak yang dikomunikasikan. Masih aja ada hal-hal kecil yang tidak pernah terpikirkan itu ya, yang belum sempat dibahas ya, ketika yang belum sempat diantisipasi ketika sebelum menikah. Jadi sebanyak mungkin kita perlu membukakan kepada mereka, terutama bagi yang udah menikah nih ya. Makanya bagusnya bagi konselor yang mempersiapkan mereka yang sudah menikah dan sudah menikah ya. Di situ bisa memberikan banyak apa pandangan, insight tentang hal-hal yang bisa diantisipasi ya. Kategori-kategori umum sih yang bisa diantisipasi keuangan, anak, pekerjaan, tentang hubungan masalah seksualitas juga, bahkan ada juga yang buat tentang penyakit gitu ya, itu juga harus dibukakan gitu ya. Dan memang untuk mengantisipasinya lagi-lagi ya, kita perlu hikmat Tuhan dalam doa ya, kita perlu bimbingan dari firman Tuhan ya, bimbingan dari Roh Kudus dan juga pembimbingan dari para mentor dapat menolong mereka yang sedang memasuki masa-masa persiapan pernikahan ini ya, dengan persiapan dan pemahaman yang matang ya, nanti kita para pasangan diharapkan bisa menghadapi tantangan pernikahan dengan lebih percaya diri dan percaya kepada Kristus ya, dalam suasana yang tetap harmonis dan penuh dengan keterbukaan ya. Akan lebih banyak badai, akan lebih banyak masalah yang berat yang terjadi selain dalam apa ketika dalam masa-masa bimbingan pernikahan, tetapi seberat apapun badai itu ketika fondasinya sudah dibangun dengan hal yang kuat, dasar yang kuat ya, pastinya diharapkan badai itu justru bisa memperkuat pernikahan atau rumah tangga Kristen. Sekian dari saya, harap menjadi berkat. Ini semua adalah penjabaran dari apa yang sudah didiskusikan di PPK 1 sampai PPK 4 dan siap ya menjalani tugasnya masing-masing ya setelah mendapatkan pelajaran atau informasi dari modul ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh, masih ada evaluasi admin, sorry ya. Ada evaluasi admin kita saat ini ya, total pesertanya ada 80. Yang keluar cukup banyak ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 18 orang. Peserta bisa gabung di jam-jam yang sudah ditentukan, tetapi memang harus seperti biasa harus ada yang di-reminder oleh admin. Kelas kali ini ada dua kategori ya, yaitu yang satu single, yang satu konselor gitu. Tetapi banyak pengalaman juga dibagikan dari dua sisi ini. Referensi cukup minim karena memang banyak yang memberikan pengalaman gitu ya. Tetapi juga ada yang memang karena tidak memberikan referensi itu ya. Jadi peserta masih aja ada yang kami imbau untuk tidak pakai AI as is atau tidak copy paste mentah-mentah dari AI ya. Tetap harus dicek, tetap harus diolah dulu, harus diberikan ini dari AI seperti ini. Menurut saya tuh seperti apa? Setuju nggak? Kalau kita setuju kenapa? Kalau kita nggak setuju kenapa? Itu ya, itu tetap harus diberikan informasi seperti itu. Lumayan ya, karena ada OOT, itu ya lumayan ada OOT karena ada banyak hal yang berkembang untuk didiskusikan ya, dan apa, dan ada juga yang lowong untuk mendiskusikan pelajaran-pelajaran berikutnya sebelum waktunya. Jadi harus ingat nanti kita bahas ya dalam pelajaran yang ini hari ini gitu ya, jangan dibahas sekarang gitu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim admin, tim fasilitator, dan kepada seluruh peserta untuk kerjasama dan diskusi yang sudah berlangsung selama 1 minggu ini ya. Tuhan Yesus memberkati.